seluruh dunia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kali ini kita berbicara soal politik. Mengapa kaum imam Katolik dilarang berpolitik? Saya sering mendapatkan pertanyaan oleh sahabat-sahabat saya terkait dengan keterlibatan para imam Katolik dalam politik. Mungkin juga pertanyaan ini dialamatkan kepada Anda sekalian. Saya berupaya untuk menjelaskan jawaban dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa ini. Gereja Katolik memiliki hukum kanon atau hukum kanonik, Codex Iuris Canonici. Hukum kanon ini memuat berbagai macam aturan hidup bagi semua orang Katolik, termasuk bagi para pastor atau para imam. Dalam perkembangan sejarah Gereja Katolik, terdapat beberapa kanon yang berbicara secara khusus tentang hak, kewajiban, serta keberadaan seorang imam di tengah masyarakat. Ada kanon yang diformulasikan dalam bentuk larangan. Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 menguraikan beberapa larangan bagi kaum klerus atau imam. Di antaranya, larangan untuk ikut aktif dalam partai politik dan memimpin serikat buruh. Kanon 287 bagian kedua. Berkaitan dengan matra hidup sosial politik, hukum kanon menegaskan bahwa seorang imam atau klerus pada dasarnya adalah promotor perdamaian. Ia mesti menjalankan misi utamanya, yakni memupuk perdamaian dan kerukunan di antara bangsa-bangsa. Kanon 281 bagian 1. Artinya, seorang imam dilarang untuk terlibat dalam praktik politik yang mengarah pada perebutan kekuasaan. Ia tidak boleh ikut aktif dalam partai politik tertentu, karena bila ia terlibat pada partai politik tertentu, maka akan ada pemihakan terhadap kelompok tertentu. Imam harus netral, tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu. Walaupun demikian, dalam sejarah Gereja Katolik, kita juga melihat ada cukup banyak imam yang terlibat dalam persoalan-persoalan politik kekuasaan. Hal ini terjadi bukan tanpa dasar. Hukum kanon tidak memperbolehkan imam terlibat dalam politik kekuasaan, kecuali telah mendapat restu dari otoritas gerejawi yang berwenang. Pengecualian ini lahir dari kepentingan untuk melindungi hak-hak gereja dan memajukan kesejahteraan umum. Paus Yohanes Paulus II pada masanya berulang kali melarang keterlibatan imam secara langsung dalam politik kekuasaan. Alasannya, untuk menjauhkan skandal yang mungkin muncul karena jabatan tertentu atau takut merosotnya nilai-nilai Kristen kepada ideologi politik atau program politik tertentu, dan takut akan kompromi politik yang mendesakralisir atau memprofankan ajaran Kristen, serta hilangnya nilai kesaksian yang bersifat transendental. Kaum imam dilarang terlibat politik kekuasaan karena beberapa alasan. Yang pertama, berpolitik tidak sepadan dengan panggilan imam yang menuntut komitmen penuh. Yang kedua, berpolitik dapat membahayakan keutuhan martabat imamat dan status klerus yang dimilikinya. Ketiga,
Dengan berpolitik, kebebasan dan disiplin kaum imam bisa menghilang karena ketaatannya pada pemimpin duniawi. Yang keempat, jika imam terlibat dalam politik, maka ada bahaya. Nama baik gereja tercemar dan konflik antar kelompok partai dan gereja tidak dapat dihindari. Lalu pertanyaannya, apakah dengan tidak terlibat dalam politik, maka hak asasi politik seorang imam itu hilang? Tidak. Hak asasi seorang imam yang berasal dari keluhuran kepribadiannya tidak hilang. Ketika ia menerima urapan imamat, seorang imam tetap punya hak politik. Kaum imam tidak terlibat dalam politik kekuasaan dengan menjadi anggota DPR atau DPR RI, menjadi camat, bupati, wali kota, gubernur, atau presiden. Tetapi kaum imam bisa terlibat dalam politik kepedulian sosial melalui perjuangan mengatasi ketidakadilan, perjuangan menciptakan perdamaian dan kepedulian pada keutuhan lingkungan hidup. Para imam bisa terjun dalam dunia advokasi, fasilitator, menyampaikan suara-suara kritis melalui tulisan, melalui opini, melalui buku, kuliah, ceramah, seminar, dan lain-lain. Sebagai agen moral, kaum imam terus mengingatkan politik pada tujuannya melalui berbagai seruan moral profetis dari mimbar gereja agar politik tidak bias pada tujuannya. Bukankah para imam harus netral dalam berpolitik? Para imam netral untuk tidak terlibat dalam politik kekuasaan. Tetapi mereka tidak netral terhadap politik sebagai kepedulian sosial. Konsili Vatikan II menyatakan gereja dan para imam wajib bersikap tegas menyangkut pembelaan hak-hak asasi manusia yang elementer, perjuangan bagi martabat pribadi manusia, perwujudan perdamaian keadilan. Imam tidak boleh diam, tidak boleh netral, tidak boleh cuci tangan terhadap persoalan-persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Imam mempunyai tugas profetis kritis, profetis kreatif. Tugas profetis kritis harus menyuarakan penderitaan umat dan mengecam mereka yang bertanggung jawab atas penindasan itu. Sedangkan tugas profetis kreatif, imam dan gereja harus melibatkan diri secara konkret dan positif untuk bersama dengan umat mengambil tindakan mengatasi kemelaratan dan penindasan itu. Jadi jelas, para imam dilarang terlibat dalam politik kekuasaan untuk menjadi DPR, menjadi bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden. Tetapi para imam tidak dilarang untuk berpolitik sebagai sebuah kepedulian sosial, membela kebenaran, membela keadilan, menciptakan perdamaian, menyuarakan suara-suara yang tak bersuara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salve.